I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu materi bab 4, Filsafat Pendidikan sebelum abad ke-20. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini. Dalam menghadapi seluruh kenyataan hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu, banyak yang berpaling kepada agama atau kepercayaan ilahiyah. Tetapi sudah sejak awal sejarah, ternyata sikap iman penuh takwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan pikirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik segala kenyataan atau realitas itu. Proses mencari kesadaran yang disebut pencerahan, jika proses itu dimiliki ciri-ciri sistematis dan koheren, dan cara mendapatkannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka lahirlah ilmu pengetahuan. Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya dan objek materinya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafatnya mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhir menemukan kebijaksanaan yang universal. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poejawidyatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, filsafat Yunani, yang sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales adalah Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga, filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Yang kedua, filsafat Hindu sejak abad 10. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep metodologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahminisme, dan Buddhisme. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Walaupun lama-kelamaan percampuran darah itu terjadi juga. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah, Harun al-Rashid. Khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikir maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di daratan Andalusia di benua Eropa,
Perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Selanjutnya, filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik yang Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya Kristenisasi di Eropa. Pada masa Kristenisasi sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetap alam pemikirannya dipenuhi oleh kebudayaan Romawi atau Latin. Nama-nama yang dapat dicatat antara lain Tertullianus dan Augustinus. Perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan, falsafah, dan kaidah. Falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah. Umumnya menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah, umumnya menyelesaikan masalah-masalah pendidik secara praktis. Masalah falsafat umumnya antara lain tentang hakikat hidup yang baik, hakikat manusia yang ingin menerima pendidikan, hakikat masyarakat yang menjalani proses sosial, dan hakikat realitas akhir yang ingin dicapai semua pengetahuan. Selanjutnya, tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relatifik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Opini ini harus didukung oleh argumentasi yang lebih baik. Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebijakan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkat laku etis. Perkembangan filsafat pendidikan selanjutnya diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkan dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadi pengalaman kedirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali. Yang pertama, pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawan. Yang pertama, tonggak pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari umum dan ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor dan terma minor dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Melalui induksi, generalisasi tentang bentuk ditarik dari pengalaman keinderaan. Yang kedua, tonggak Francis Bacon. Tonggak kedua ini perkembangannya metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya. Yang pertama, ingatan, imajinasi, dan pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah
daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19 Philip Frank dalam pembahasannya tentang kualitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Hukum-hukum dan teori-teori yang memiliki evidensi tak langsung sering lebih sederhana daripada interpretasi alternatif yang mempunyai kesesuaian lebih dekat dengan evidensi observasional. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 30 mazhab. Yang pertama, idealisme, realisme, dan materialisme. Mazhab-mazhab yang lain kebanyakan tumbuh di akhir abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20, seperti pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, perensialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Berikut dijelaskan 3 mazhab filsafat pendidikan yang tumbuh dan berkembang selama lebih kurang 2000 tahun. Mazhab filsafat pendidikan idealisme merupakan mazhab yang memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita, yang mutlak, tidak berubah, asli, yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini hakikatnya. Mazhab filsafat pendidikan realisme. Realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Kleiner membagi realisme menjadi 2, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. Realisme rasional terbagi 2 pula, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Selain itu ada pula non-realisme dan realisme kritis. Bentuk utama realisme religius adalah skolatisme, ditokohi oleh Thomas Aquinas dan didasarkan kepada filsafat Aristoteles. Mazhab filsafat pendidikan materialisme yang menyatakan bahwa latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori oleh Demokritos disebut juga atomisme. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Yang pertama, haruskah Socratic method digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat, memandu siswa self-actualization? Yang ketiga, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Yang keenam, haruskah sekolah mengembangkan karakter siswa? Kalau iya, apa yang diajarkan? Yang ketujuh, apakah karakter pendidikan melibatkan introduksinasi? Dan yang kedelapan, apakah anak dilahirkan sudah baik? Yang sembilan, haruskah guru menjadi guide dan fasilitator? Kalau iya, haruskah guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran? Yang ke-10, haruskah masukkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran? Yang ke-11, kenapa ide ini selalu muncul terus-menerus dalam pendidikan? Yang ke-12, apakah agama itu menimbulkan keburukan bagi anak? Yang ke-13,
Apakah waktu itu penting dalam pengajaran? Yang ke-14, dapatkah anak yang miskin belajar seperti anak yang kaya? Yang ke-15, apakah semua warga mendapatkan pendidikan yang cukup bagi anaknya? Siapa yang memutuskan bahwa itu sudah cukup atau belum? Atau haruskah sekolah?